Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan juga simpatisan yang boleh gabung di dalam persekutuan doa di setiap hari Rabu. Di dalam kita boleh bersekutu bersama dan terlebih di dalam masa Advent ini kita masuki di persekutuan doa Advent yang ketiga. Marilah saat ini kita bersama-sama melalui perjumpaan melalui dunia maya ini kita boleh bersekutu dalam Tuhan. Dan marilah kita awali persekutuan doa ini. Kita bersama-sama akan memuji muliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 85 bait yang pertama, Kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Mari Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak kita berdoa. Di malam hari ini ya Allah, sungguh kami bersyukur. Kami rasakan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam kami melakukan aktivitas dan tanggung jawab. Dan Tuhan pertemukan kami melalui dunia yang maya ini. Engkau persekutukan kami dalam persekutuan doa. Terlebih di dalam masa Advent, kami bersekutu bersama memuji muliakan nama Tuhan. Dan bagaimana kami menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam pengenangan akan Tuhan Yesus datang yang pertama, kelahirannya di dunia, di dalam perayaan Natal yang kami akan rayakan bersama. Ya Allah, di persekutuan doa ini, biarlah Tuhan hadir menyertai kami dan meneguhkan di dalam kesiapan kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Melalui firman Tuhan yang akan kami terima. Kami mohon kuasa Roh Kudus hadir di dalam hati kami, membuka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan memberlakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Hamba-Mu di dalam keberadaannya, Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dan juga simpatisan yang masih tergabung di dalam persekutuan doa ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di persekutuan doa masa Advent Natal yang ketiga ini, terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai dengan 13. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang 9 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, Matius, pemungut cukai mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema perenungan di dalam masa Advent ini, sahabat yang tersingkirkan. Demikian tema di dalam persekutuan doa saat ini. Ya, jikalau kita boleh bertanya dalam diri, siapakah yang siap di dalam hal merayakan Natal? Siapakah yang paling siap merayakan Natal? Jawabannya ternyata bukan gereja A, bukan gereja B, bukan gereja C, atau gereja-gereja yang lain, tetapi pengusaha. Sebab ternyata ketika jauh-jauh hari menjelang Natal, mereka sudah punya rancangan di dalam hal menyambut perayaan Natal. Karena prinsip homo economicus, yang penting ada untungnya. Perayaan Natal dalam hal ini ada untungnya. Itulah yang menguasai pikiran para pengusaha. Sehingga bagi mereka Natal saatnya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sebenarnya kalau kita jujur, hal-hal ini juga bisa juga merambah ke dalam lingkungan orang percaya, gereja tentunya. Terkadang gereja juga merayakan Natal yang luar biasa besar dengan prinsip seperti pengusaha tadi. Banyak kategori-kategori perayaan yang luar biasa, pertunjukan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya banyak yang datang. Supaya banyak dalam hal ini ikut dalam perayaan tersebut. Bisa juga terkadang ada pikiran tambah jemaat. Ada juga dalam hal ini mengumpulkan persembahan sebanyak-banyaknya atau lebih banyak daripada biasanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dan semua simpatisan yang boleh bergabung dalam hal ini, ada sebuah cerita, ilustrasi, konon Tuhan Yesus juga datang ke dunia saat gereja merayakan Natal. Tuhan Yesus datang pada gereja yang cukup besar dengan jemaat yang sangat banyak. Ia amat bahagia mengikuti seluruh liturgi dalam Natal tersebut, perayaan tersebut. Dan tiba waktunya ketika ibadah akan selesai dan sudah selesai dan Tuhan Yesus itu berdiri di depan pintu hendak menyalami para jemaat. Tapi ternyata di dalam perayaan yang luar biasa ingar-bingar tadi, ketika Tuhan Yesus akan menyambut di depan pintu ketika para jemaat akan pulang, tidak ada yang akan menyalami, tidak ada yang menyalami, dan terlebih juga mereka langsung pulang masing-masing tanpa ada sapaan, bersalaman, dan sebagainya. Banyak orang terburu-buru pulang dan saat itu Tuhan Yesus merasakan putus asa. Kemudian Tuhan Yesus juga memutuskan untuk pergi ke gereja di desa dengan jemaat yang kecil. Di sana perayaan Natal dirasakan dengan sederhana. Ada banyak orang bisa merasakan sukacita dengan saling bersalaman, bersenda gurau dan sebagainya. Di tengah-tengah suasana yang menyenangkan itu Tuhan Yesus mengatakan dengan keras, "Akulah Yesus yang kau sembah." Ketika Tuhan Yesus berteriak demikian, banyak orang tidak percaya, bahkan mengatakan ada orang gila di gereja. Suasana menjadi gaduh. Lalu Pak Pendeta menarik Tuhan Yesus itu ke ruang pendeta, dan di ruang tertutup itu Pak Pendeta berlutut dan menjumpai kaki Yesus. Yesus terkejut dan bertanya, "Hei, mengapa engkau mengenali aku? Mengapa engkau tidak mengatakan kepada jemaatmu bahwa akulah Yesus?" Dengan rasa sungkan yang amat sangat, Pak Pendeta itu menjawab, "Ampuni aku Tuhan Yesus, aku takut mereka tidak percaya lalu meninggalkan gereja ini. Jika itu terjadi, gereja akan bangkrut, lalu aku akan makan apa?" Cerita itu, ilustrasi itu menggambarkan juga dalam kehidupan kita dalam bernatalan, merayakan Natal.
bahkan juga mungkin dalam kehidupan gereja itu sendiri mirip tentang kehidupan para pengusaha. Itu sebabnya di dalam perayaan Natal, ya ini menjadi sebuah refleksi di dalam kita boleh merenungkan bagaimana kita akan merayakan Natal itu. Berita gembira saat ini melalui perikop Matius tadi, ketika kita bersama-sama merenungkan bahwa Tuhan Yesus datang merengkuh pribadi Matius yang seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, dicap orang berdosa karena bekerja bagi pemerintahan Romawi yang saat ini menjajah orang-orang Yahudi, melakukan tindak korupsi dan sebagainya. Tentu ini yang menjadi sebuah peringatan bagi kita, refleksi bagi kita bahwa tujuan Yesus adalah merengkuh orang berdosa, orang lemah, orang terpinggirkan. Dikatakan ayat 13, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan yang nyata di dalam kehidupan kita di dunia ini. Digambarkan bahwa di sana ia makan bersama, dan ternyata itulah tanda persahabatan, tanda persekutuan. Adakah yang mau makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ternyata banyak yang tidak mau. Mereka juga disingkirkan oleh kaum agama yang merasa dirinya benar dan merasa dirinya suci. Namun berita ini sungguh indah bahwa Tuhan datang untuk orang yang sakit. Ia datang bukan untuk orang yang sehat, ia datang untuk memberi hidup dan pengharapan bagi orang-orang sakit. Saat ini kita perlu belajar mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ia datang ke dunia untuk menyatakan pada mereka orang yang terpinggirkan. Natal juga kita boleh diingatkan di dalam membuka diri bagi mereka yang tersingkirkan. Inilah saatnya kita merangkul semua orang yang juga kurang dianggap berarti, yang mungkin dipandang dunia kurang berarti. Dan saat ini juga kita diingatkan di dalam persiapan dan perayaan Natal nanti, Natal ternyata sukacita yang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagi banyak orang. Natal mengingatkan Allah yang Maha Kasih menyatakan karya penyelamatan dengan ia turun dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk datang pada mereka yang berdosa, pada mereka yang membutuhkan keselamatan. Marilah di dalam perayaan Natal saat ini kita buka hati untuk dapat mengerti apa yang aku rayakan di dalam Natal itu, apakah itu berhenti di dalam diriku sendiri dan aku malah menutup diri pada orang lain. Mari kita buang sikap egois kita, dan Natal ini bukan untuk saya tetapi untuk semua. Bukan untuk ketenaran saya, bukan untuk kekayaan saya, tetapi untuk menyatakan kabar sukacita bagi semua orang. Terlebih di dalam kita di tengah pandemi pun, GKJ Boyolali di Natal ini kita boleh terpanggil untuk terus menyatakan peran kasih dalam berbagi kasih bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah ini juga menjadi panggilan bagi kita semua, Bapak Ibu di rumah, di dalam kehidupan lingkungan masyarakat, dengan orang yang terdekat. Biarlah sungguh-sungguh perayaan Natal ini sukacita itu dinyatakan dan dirasakan, tidak dari kita sendiri, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk semua orang. Apakah kita juga mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Menyatakan sukacita, kabar selamatan bagi mereka yang terpinggirkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak merenungkan firman ini. Sungguh kami bersyukur di persekutuan doa yang ketiga di dalam masa Advent Natal ini, kami diingatkan Tuhan dalam bagaimana kami menyambut kedatangan Tuhan, merayakan Natal. Ampuni kami sebagai gereja, persekutuan orang percaya. Banyak hal ketika kami terjatuh pada hal-hal duniawi saat kami merayakan Natal tersebut. Sukacita yang berhenti pada diri kami, sukacita untuk diri kami. Ketika kami boleh merenungkan bagaimana Tuhan hadir mengajak Matius sang pemungut cukai, dan bagaimana pernyataan Tuhan Yesus itu dinyatakan bagi kami semua
Kami dicelikkan bagaimana Tuhan hadir, bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Bukan untuk orang sakit, bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Terima kasih Tuhan, ketika kami diingatkan bagaimana Engkau hadir bagi mereka yang terpinggirkan. Biarlah Natal ini pun menjadi sebuah perayaan di dalam kami berbagi sukacita pada mereka yang membutuhkan pertolongan, pada mereka yang membutuhkan bantuan kami, kasih kami, sehingga bolehlah dalam hidup kami pribadi menyatakan kasih Tuhan yang datang di dalam kelahiran Tuhan kami, Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan memberlakukan firman Tuhan ini, dan biarlah kami percaya Roh Kudus menyertai dalam kami melakukan tugas panggilan kami ini dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan syukur melalui persembahan yang akan kita nyatakan di dalam Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan iringan Kidung Jemaat 288 bait yang pertama, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Marilah kita nyatakan persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan persembahan yang boleh kami haturkan ini Tuhan terima dan Tuhan sucikan. Dan biarlah Tuhan pakai di dalam kami boleh menyatakan pelayanan kami bagi semua orang melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Dan ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang harum di hadapan-Mu, dan ajar kami juga senantiasa untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pertemukan kami Tuhan di dalam persekutuan doa di minggu depan, dan biarlah kami boleh terpelihara di dalam iman, di dalam kami menyiapkan diri di dalam perayaan Natal di masa Advent saat ini. Terima kasih Allah, bila mana di dalam kami bersekutu saat ini ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dan juga simpatisan persekutuan doa masa Advent yang ketiga. Dan selamat malam, sampai berjumpa di minggu depan di persekutuan doa selanjutnya. Tuhan memberkati.